Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Faslun fima yajibu ala awliya is-sibyani was-sabiyati. Faslun utawi iki iku fasal suci. Fima ing dalem perkara yajibu kang wajib apa ma ala auliya is-sibyani ing atase pira-pira waline bocah cilik wasabiyati lan pira-pira bocah cilik wadon. Yajibu wajib. Qala al-muallif yajibu wajib ala tariqi fardil kifayati ing atase dalan fardu kifayah ala waliyyi kullin ing atase waline saben-saben minas sabiyyi sangking bocah cilik lanang wasabiyyati lan bocah cilik wadon al-mumayyizaini kang mumayyiz karone wa tamyizu lan utawi tamyiz wa ya tamyiz iku ayafhama yanto mahami sapa bocah cilik al-khitaba ing omongan wa yarud al jawaba lan iso aweh jawaban. Ayak murahuma apa ayak murahuma yen to perintah sapa wali ing asabi wasabiyati ay asabiyya wasabiyata al mumayyizaini kang mumayyiz karone bis sholati kelawan salat walau qadaan lan senajan iku rupa salat qada wa yu'allimahuma lan ngulang sapa wali ing karone ahkamaha ing pira-pira hukume salat ba'da ayyutimma ing dalem sawise yen to nyempurnaaken sapa karone as-sabi was-sabiyah sab'a sinina ing 7 pira-pira taun qamariyatan sab'a sinina qamariyatin wa yakunu lan ana apa amrul waliyyi perintah wali iku bitasydidi kelawan banget bihaitsu yuzhiru kelawan sekira mertelaaken sapa alwali lil waladi maring anak ahamiyatas sholati ing pentinge salat. Fa in mayyaza mongko lamun mumayyiz sapa sabi qabla bulughi sab'i sinina ing dalem tumekane 7 pira-pira tahun lam yajib mongko ora wajib apa al-amru perintah wa yajibu lan wajib alal waliyyi ing atase wali wa huwa lan utai al-wali iku al-walidu bapak wa kadzalan iku kaya mengkono man utawi wong yakumu kang jumeneng sapa man maqamahu ing maqame al-walid apa ayadribahuma yen to mukul utawa gepuk sapa al-wali ing as-sabi was-sabiyah ay as-sabiyah tegese ing bocah lanang ing bocah cilik lanang was-sabiyah talan bocah cilik wadon al-mumayyizaini kang mumayyiz karone dorban kelawan pukulan ghaira mubarrihin kang ora gawekne luka ala tarkiha ing atase ninggal salat ay salati tegese ninggal salat ba'da tamami asyri sinina ing dalem sause sempurnane 10 pira-pira tahun qamariyatin kang bangsa qamariyah wa dzalika lan utai mangkono iku kasaumen kaya poso ataqahu kang mampu sapa asabi wasabiyah ing saum
fayajibu mongko wajib alal waliyyi ing atase wali apa amruhuma perintah ing karone as-sabi was-sabiyah bisaumi kelawan poso li sab'in krana umur 7 tahun wa darbuhuma lan mukul karone ala tarkihi ing atase ninggal saum li asyrin krana umur 10 tahun ingkana lamun ana sapa karone asabi wasabiyati iku yutiqanihi mampu sapa karone ing saum fa'il lam yutiqa mongko lamun ora kuasa sapa karone asyama ing poso lam yu'mara mongko ora den perintah sapa karone asabi wasabiyah bihi kelawan as-saum. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anak, tentang kewajiban seorang wali dari as-sabi was-sabiyah, anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan. Wali as-sabi was-sabiyah, yang dimaksud dengan wali di situ bukan maksudnya waliullah, bukan. Al-wali yang dimaksud di sini adalah ayah. Ayah itu yang dimaksud dengan wali, atau orang yang menempati posisi ayah, menggantikan posisi ayah. Di sini bisa ibu, atau bisa kakek, atau bisa nenek. 4 ini. Jadi bapak, atau yang menempati posisinya yaitu kakek, atau ibu, atau nenek. Ini yang dimaksud dengan waliyus sabiyyi was-sabiyyah. Mu'allif rahimahullah mengatakan wajib dengan jalan fardu kifayah, maksudnya wajib kifayah, fardu kifayah bagi wali masing-masing dari anak kecil, laki-laki atau perempuan yang mumayyiz, untuk memerintahkan keduanya melaksanakan sholat. Fardu kifayah itu berlaku antara 4 orang ini, bukan fardu kifayah seperti fardu kifayah dalam tajhizul janazah, dalam mengurus janazah, tidak. Tetapi wajib kifayah atas 4 orang ini. Artinya jika salah satu dari 4 orang ini, siapa saja, ayah, ibu, kakek atau nenek, salah satu dari 4 orang ini sudah ada yang melakukannya, yaitu memerintahkan anak untuk sholat di saat anak itu berumur 7 tahun dan mumayyiz, maka berarti kewajiban itu telah terlaksana. Seluruh anggota keluarga itu tidak berdosa. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Misalnya bapaknya karena sibuk nggak selalu di rumah, karena bapaknya kerja, yang ada ibunya di rumah. Ketika waktu sholat zuhur, ibunya mengatakan kepada anaknya yang sudah mumayyiz dan berumur 7 tahun, sholatlah. Maka bapaknya yang di luar rumah nggak berdosa. Ketika datang waktu asar, misalnya mbahnya yang bilang, nak sholatlah, maka ibunya, kakeknya, bapaknya yang nggak melakukan itu sudah gugur kewajibannya. Karena sudah ada salah satu dari 4 orang ini yang melakukan kewajiban tersebut, yaitu kewajiban memerintahkan anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah berumur 7 tahun dan mumayyiz, untuk memerintahkannya untuk melaksanakan sholat. Ini makna fardu kifayah.
Kalau dari 4 orang ini nggak ada sama sekali. Waktu zuhur datang, nggak ada satupun dari 4 orang ini yang bilang kepada si anak kecil itu, sholatlah. Semuanya diam, dibiarkan begitu saja. Sampai waktu masuk asar, nggak ada yang nyuruh sholat anak ini. Dan anaknya nggak sholat. Sudah masuk waktu asar sampai maghrib dibiarin aja anaknya ini. Datang waktu maghrib dibiarin aja. Datang waktu isya juga begitu. Seterusnya. Anak itu sama sekali nggak ada dari salah satu dari 4 orang ini yang memerintahkannya sholat. Padahal anaknya sudah berumur 7 tahun qamariyah dan telah mumayyiz. Maka keseluruhan dari 4 orang ini semuanya kena dosa. Bukan anaknya yang dosa. Kalau anaknya nggak sholat, nggak dosa. Kenapa? Anaknya belum balik. Orang yang belum balik, dia tidak wajib sholat. Dia tidak wajib sholat. Tetapi orang tuanya itu yang wajib memerintahkan dia melaksanakan sholat. Umur 7 tahun ini yang wajib memerintahkan anaknya mau sholat atau enggak, itu tidak berpengaruh pada kita. Kalau kita sudah nyuruh misalnya, nak sholatlah, kemudian ternyata anaknya berengkel misalnya, nggak mau sholat, maka kewajiban kita sudah gugur. Kewajiban kita sudah gugur. Kita sudah nggak dosa karena kita sudah perintah, sudah memerintahkan anak itu melaksanakan sholat. Bisa difahami? Nah, jadi di sini tetapi nanti akan dijelaskan di belakang, tetapi perintah ini harus bitasydid. Perintah ini harus dengan kuat, bukan hanya dengan lunak, dengan keras, agar si anak itu merasa bahwa sholat itu penting. Sehingga bapak saya atau ibu saya itu sangat kuat memerintahkan dia untuk melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, ini makna dari fardu kifayah dalam memerintahkan anak melaksanakan sholat. Kemudian anak yang wajib diperintahkan sholat oleh walinya itu adalah anak yang telah berumur 7 tahun qamariyah. Satu, ketentuannya sudah berumur 7 tahun qamariyah. Qamariyah itu sama dengan hijriyah, menggunakan hitungan kalender hijriyah. Tidak menggunakan hitungan kalender umum atau rumiyah, tidak. Tetapi menggunakan kalender hijriyah. Umurnya sudah sempurna 7 tahun. Nah, di saat itu jika dia sudah mumayyiz juga, maka baru walinya berkewajiban memerintahkan dia melaksanakan sholat. Maka di sini menunjukkan penting bagi kita untuk mencatat tanggal lahir anak kita berdasarkan kalender hijriyah. Karena sekarang kebanyakan umat Islam itu yang dicatat hanya kalender umum saja. Kamu lahirnya kapan? Tanggal 21 Juni misalnya, tahun sekian. Jadi hanya Juni, Juli, Agustus, September yang dihafalkan, yang dicatat oleh orang tuanya. Ketika ditanya hijriyahnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, nggak tahu. Mungkin bisa diuji satu persatu di sini yang tahu tanggal lahirnya hijriyah. Taunya hanya kalender umum saja. Nah, bisa jadi orang tuanya tidak mencatatnya. Bisa jadi.
Atau bisa jadi dia orang tuanya mencatatnya tapi dia tidak menghafalkannya, karena yang diminta di sekolahan itu hanya tanggal lahir menurut kalender rumiyah atau kalender umum. Nah, semestinya orang tua itu mencatat, oh anak saya lahir tanggal 12 Rabiul Awal 1447. Anak saya yang ini lahir bulan Rajab tanggal 20 Rajab 1444 misalnya. Jadi itu dicatat. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak. Berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak. Di antaranya yang sedang kita bahas ini. Orang tua wajib memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat ketika anak itu berumur 7 tahun hijriyah. Kalau nggak dicatat tanggal hijriyahnya, kelahiran anak kita tanggal hijriyahnya, dari mana kita tahu bahwa anak kita telah berumur 7 tahun? Dari mana kita tahunya? Kalau dicatat aja enggak, gimana mau menghitungnya? Ya nggak harus dicatat, dihafal juga boleh ya, nggak dicatat. Yang penting dia tahu ya, dia tahu. Tapi umumnya kita kalau nggak dicatat lupa. Kalau nggak tahu tanggal lahirnya, tahun lahirnya dalam kalender hijriyah, dari mana kita tahu bahwa anak kita sudah berumur 7 tahun Qamariyah? Karena kalender umum itu beda dengan kalender hijriyah. Kalender hijriyah lebih cepat dari kalender umum. Karena kalau kalender hijriyah itu hitungan dalam 1 bulan, kalau tidak 29, 30. Dan banyak di antara bulan dalam kalender hijriyah itu yang 29 hari. Sementara dalam kalender umum itu ada yang 28 cuman 1 Februari, kemudian ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Beberapa bulan itu 31 hari. Itu saja sudah berapa hari bedanya dengan kalender hijriyah. Nah, makanya Ramadan atau Idul Fitri tidak selalu di bulan tertentu dalam kalender umum, enggak, selalu bergeser. Kalau sekarang maju. Kalau kemarin bulan April, nanti maju ke depan. Kenapa? Karena kalender hijriyah lebih cepat jalannya daripada kalender umum. Bisa jadi orang tua itu mengira anaknya masih berumur 6 tahun. Padahal sebenarnya dia sudah berumur 7 tahun hijriyah. Dalam hitungan kalender umum, anaknya masih umur 6 tahun. Kemudian dia nggak perintah anak itu sholat. Padahal sebenarnya sudah umur 7 tahun hijriyah dan sudah mumayyiz. Kemudian orang tuanya mengira anak saya masih 6 tahun. Padahal sebenarnya sudah umur 7 tahun. Dosa apa tidak orang tuanya? Dosa kalau dia nggak memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat. Padahal anak itu sudah berumur 7 tahun sempurna dan mumayyiz. Bisa difahami ya. Jadi penting mencatat kalender tanggal lahir kalender hijriyahnya itu penting. Bagi yang mau punya anak atau yang belum punya anak, nanti punya anak insya Allah, ini jangan lupa. Nah, kalau yang sudah lewat ya biarlah sudah lewat. Bertaubat saja kepada Allah apabila ada dosa-dosa yang pernah dilakukannya akibat keteledoran, akibat nggak tahu tanggal lahir anaknya ke hijriyah, kemudian ada waktu terlewat. Nah, ada waktu terlewat yang seharusnya dia perintah anak untuk sholat, dia nggak lakukan. Kan dosa dia. Nah, kalau orang berdosa jatuh pada dosa, ya kewajibannya bertobat dari dosanya.
Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, dari sisi umurnya, anak itu sudah umur 7 tahun qamariyah. Sempurna berumur 7 tahun qamariyah atau hijriyah. Yang kedua, anak itu sudah mumayyiz. Anak itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu bagaimana? Mumayyiz itu bihaitsu ayyafhamal khitaba wa yaruddal jawabah, menurut satu penafsiran, yaitu ketika anak itu sudah bisa memahami suatu pembicaraan. Kalau ada orang ngomong dia sudah paham. Wa yaruddal jawab, dan dia bisa kalau ditanya pertanyaan sederhana maka dia bisa menjawab. Maka dia mumayyiz. Pertanyaan sederhana, bukan pertanyaan mahwal i'rab, mahwal mubtada, yang nggak bisa lah dia menjawab. Nah, dia pertanyaan yang sederhana. Misalnya hari Jumat dalam satu minggu berapa kali, nah, bulan Ramadan dalam satu tahun ada berapa kali, hal-hal yang sederhana. Dia paham, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan itu. Berarti anak itu sudah mumayyiz. Kalau orang Jawa sering membilangkan mumayyiz itu sudah beneh. Nah, kalau ditanya itu sudah paham dan dia sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena kalau anak masih kecil sekali, itu kadang dia nggak nyaut kalau kita tanya. Nah, sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan anak itu mumayyiz itu apabila dia sudah bisa mandiri dalam makan, minum, istinja, itu sudah bisa sendiri, mandiri, sudah dia bisa melakukannya sendiri. Makan dia bisa makan sendiri, minum dia bisa minum sendiri. Kemudian kalau dia berak mau cebok misalnya, dia bisa melakukannya sendiri. Maka dikatakan anak itu mumayyiz menurut sebagian ulama. Nah, kalau dia umur sudah 7 tahun sempurna plus mumayyiz, maka wajib bagi walinya, bagi bapaknya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya, salah satu dari mereka itu untuk memerintahkan si anak itu untuk menjalankan sholat. Setiap kali masuk waktu sholat, ada yang bilang sholatlah. Setiap kali masuk waktu sholat, ada yang bilang di antara mereka mengatakan kepada anak itu sholatlah. Begitu seterusnya. Nah, begitu seterusnya. Anak itu belum wajib sholat, tapi kita orang tuanya itu wajib untuk memerintahkan dia sholat. Agar apa? Sebagai pendidikan, agar anak itu terbiasa untuk menjalankan sholat. Agar anak itu terbiasa untuk menjalankan sholat. Ketika si anak nanti itu menginjak baligh, masuk dalam umur baligh dan berkewajiban untuk sholat, dia sudah terbiasa untuk menjalankan sholat. Karena nggak mudah, membiasakan sholat itu nggak mudah. Kalau orang sudah terlanjur tua, belum terbiasa sholat, ini bisa petaka. Sudah terlanjur tua, belum biasa sholat. Akhirnya sering nggak sholat subuh, kadang nggak sholat isya, kadang nggak sholat zuhur. Kenapa? Nggak biasa sholat. Dari kecil belum dibiasakan oleh kedua orang tuanya untuk menjalankan sholat. Itu pendidikan, pendidikan. Ini dalam rangka mendidik anak agar terbiasa melaksanakan sholat. Karena seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, sholat itu adalah kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban yang paling wajib iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang nomor 2 di bawahnya itu adalah menjalankan sholat 5 waktu. Karena itu anak harus dididik untuk menjalankan sholat sejak dia sejak dia berumur 7 tahun dan mumayyiz. Jadi di sini 2
7 tahun qamariyah dan mumayyiz. Kalau salah satunya itu belum terpenuhi, maka belum wajib bagi walinya untuk memerintahkan anaknya tersebut untuk sholat. Misalnya kayak anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang cepat sekali benahnya. Masih umur 3 tahun, 4 tahun sudah paham dia. Bahkan lebih paham dari orang tuanya. Main HP pun sudah lancar dia. Padahal dia sudah baru umur 4 tahun, 5 tahun. Sudah cepat sekali mumayyiznya. Bisa memahami perkataan orang dan juga bisa menjawab pertanyaan sederhana sudah bisa. Tapi umurnya belum 7 tahun. Bagaimana? Wajib nggak kita suruh sholat? Tidak wajib. Nah, tidak wajib. Karena harus 2. Mumayyiz plus umur 7 tahun hijriyah. Kalau berumur 7 tahun tetapi belum mumayyiz, mungkin kurang gizi mungkin, sehingga kecerdasannya kurang. Anak ini kecerdasannya kurang. Sudah umur 7 tahun masih toleh nggak paham apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak paham kalau ada orang ngomong. Maka ini namanya apa? Belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Juga tidak ada kewajiban orang tua untuk memerintahkan dia untuk sholat. Jadi di sini apa? Mumayyiz dan berumur 7 tahun hijriyah. Baru walinya wajib memerintahkan si anak tersebut melaksanakan sholat. Kapan memerintahkannya? Setiap kali masuk waktu sholat. Jadi kapan bukan sekali saja. Bukan sekali sholatlah gitu saja, enggak. Tetapi setiap masuk waktu sholat, masuk waktu zuhur bilang, nanti setiap waktu asar bilang lagi, dan seterusnya. Kalau terus seperti itu, anak akan merasa dalam hatinya, dia akan tahu, oh sholat ini penting sekali, penting sekali, sehingga orang tua saya terus nyuruh saya melaksanakan sholat, nggak pernah berhenti nyuruh saya sholat. Sehingga tertanam dalam hati si anak tersebut bahwa sholat itu sangat penting. Dan itulah modalnya untuk membiasakan anak tersebut melaksanakan sholat. Wayakunu, dikatakan wayakunu, sebelumnya walau qadhaan, meskipun qadha. Misalnya anak kita dibangunkan nggak bangun-bangun, subuh misalnya, dibangunkan bangun sholat, nggak bangun-bangun juga, padahal umurnya sudah 8 tahun dan sudah mumayyiz misalnya. Kemudian setelah bangun jam 7 bangunnya, mungkin malamnya nggak bisa tidur, maka jam 7 itu kita tetap perintah sholat subuh. Meskipun qadhaan, meskipun dia sholatnya qadhaan, tetap wajib diperintah melaksanakan sholat. Bukan udah tertinggal ya udah. Bukan, meskipun sudah tertinggal dari waktunya, tetap kita diperintahkan untuk memerintahkan dia sholat, meskipun sholatnya itu qadha. Qadha itu sudah lewat dari waktunya, tetap disuruh untuk melaksanakan sholat. Misalnya anaknya tadi main layangan sampai maghrib belum sholat asar. Ketika pulang ke rumah belum sholat asar, disuruh sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Nah, meskipun qadhaan, karena waktunya sudah masuk maghrib, berarti dia asarnya qadha, tetap disuruh, bukan yang lewat, biarkan lewat, enggak. Tetap dia diperintahkan untuk sholat meskipun qadhaan. Kemudian wa yu'allimahuma ahkamaha, wajib juga mengajari dia sholat. Nah, tentu saja ini konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu ya
hal yang tidak terpisahkan. Kalau kita nyuruh anak sholat, ya kita harus ngajari dia sholat. Kalau kita nyuruh anak sholat sementara dia nggak bisa sholat, gimana? Nak sholatlah, sementara anaknya nggak bisa sholat. Mana bisa dia melakukannya kalau kita nggak ajari dia sholat. Ini sesuatu yang tidak terpisahkan. Kita diperintahkan, menyuruh, memerintahkan anak melaksanakan sholat, otomatis kita juga diperintahkan untuk mengajarkan si anak tersebut tata cara melaksanakan sholat. Apa saja syarat sahnya, apa saja rukun-rukun sholat, apa saja yang membatalkan sholat, wajib kita mengajarinya. Nah, kalau kita nggak bisa mengajarinya, maka kita serahkan guru, kita mewakilkannya kepada guru. Sebenarnya itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru. Tapi kalau kita nggak sempat untuk mengajari anak sholat karena kesibukan, atau nggak bisa ngajar, karena sebagian orang ada bisa tapi dia nggak bisa mengajar. Nah, kalau mengajar nggak jelas, bulet misalnya. Ada sebagian dia nggak bisa menjelaskan ke anaknya. Atau misalnya orang tuanya memang juga nggak bisa sama. Misalnya nggak bisa dia mengajarkan sholat karena ilmunya yang kurang. Orang tuanya juga perlu belajar dulu. Maka di sini bisa dia mewakilkan pengajarannya kepada seorang guru, dimasukkan ke pondok pesantren atau ke madrasah, atau suruh hadir dalam majelis ilmu yang di situ mengajarkan sholat, yang di situ diajarkan wudhu, diajarkan sholat, dipastikan seperti itu. Kalau perlu ngomong sama gurunya, misalnya, Pak Guru, ini anak saya belum bisa sholat, tolong ajari anak saya wudhu, sholat, toharoh, dan seterusnya. Biar diperhatikan. Karena itu kewajiban siapa? Kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jika nggak mampu, ya dipasrahkan, diwakilkan kepada orang lain. Tetapi ya sudah semestinya kedua orang tua itu ya memperhatikan gurunya juga. Ini anaknya, kewajiban dia sudah diwakilkan kepada seorang guru. Nanti anaknya dijewer sedikit marah-marah, misalnya, seperti yang banyak terjadi zaman sekarang. Padahal anaknya itu dididik untuk bisa menjadi lebih baik. Sudah kewajiban dia digugurkan karena dia sudah mewakili orang tuanya. Nah, sudah seperti itu, kemudian nggak ada perhatian. Nah, kadang suruh membayar 5.000 tiap bulan, nggak dibayar. Padahal untuk beli kapur, bukan untuk makan gurunya. Terkadang seperti itu. Itu yang aneh. Nah, kejadian yang salah satu keajaiban di dunia ini, itu yang seperti itu. Karena itu keluhan di mana-mana. Jadi di sekolahan, di madrasah diniyah, bayarnya super murah, 5.000 per bulan. Tetapi nunggak sampai 1 tahun. Nah, sementara uang saku anaknya tiap hari 10.000. Seakan-akan orang tua tidak menganggap penting belajar ilmu agama. Padahal itu adalah penyelamat. Kalau orang tua misalnya tidak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, dia tidak mengajari anaknya tata cara wudhu, sholat, dia tidak mengajari akidah kepada anaknya, orang tuanya bisa terancam dengan azab di akhirat karena dia tidak menjalankan kewajiban. Dengan dia serahkan kepada seorang guru, dia selamat. Tapi orang ini kan padahal dia kewajibannya sudah digugurkan oleh
seorang guru yang mewakili dia dalam mendidik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bukan hanya berkewajiban memerintahkan anak melaksanakan sholat di saat anak itu berumur 7 tahun hijriyah dan mumayyiz, tetapi dia juga berkewajiban, wali tadi berkewajiban untuk mengajari dia tentang ahkamus sholat, hukum-hukum yang berkaitan sholat, termasuk permasalahan akidah. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Karena sholat nggak akan sah kalau akidahnya rusak. Kalau imannya nggak benar, sholatnya nggak sah juga. Karena itu juga harus diajari tentang akidah. Nah, intinya adalah nanti berkewajiban wali ini untuk mengajarkan ilmu fardu ain. Udah. Wa yakunu amrul waliyyi bitasydid. Nah, perintahnya wali itu harus bitasydid dengan sangat. Bukan yang lembek. Kalau lembek ya anaknya nggak akan memperhatikan. Nah, merintahnya sambil tertawa misalnya atau sambil guyonan, ya nggak serius nanti anaknya. Nah, harus sungguh-sungguh. Nah, tetapi ya tidak dibiasakan dengan kekerasan, apalagi kalau masih berumur 7 tahun. Nah, tidak dipukul. Bitasydid di sini bukan artinya dipukul. Kalau masih umur 7 tahun anaknya nggak mau sholat, belum dipukul, belum diperintahkan untuk dipukul. Cukup perintah dengan keras. Nah, itu saja yang dibutuhkan di saat anak itu masih berumur 7 tahun. Nah, sekarang bagaimana jika anak itu berumur 10 tahun? Wa yajibu 'alal waliyyi wa huwal walidu wa kadza man yaqumu maqamahu ayyadribahuma ay sabiyya was sabiyyatal mumayyizaini darban ghaira mubarrih ala tarqiha ay ala tarkis salati ba'da tamami asyri sinina qamariyatin. Sampai sini. Kalau anak itu sudah berumur 10 tahun hijriyah, sudah berumur 10 tahun hijriyah, bukan umum tadi, hijriyah. Kemudian disuruh sholatlah nak, nggak mau dia. Dia membantah, nggak mau sholat. Maka di sini wajib hukumnya, wajib bukan boleh, wajib bagi walinya untuk memukulnya karena meninggalkan sholat, biar dia takut. Tetapi ingat, memukul di sini adalah memukul yang mendidik, bukan memukul karena emosi. Kan kebanyakan orang tua itu mukulnya apa? Emosi. Nah, emosi itu karena marah. Nah, karena marah. Tidak, memukulnya bukan karena emosi. Memukulnya karena memukul kasih sayang dalam rangka mendidik anak. Meskipun ini tidak mudah, karena ada sebagian orang tua itu emosi kepada anaknya. Padahal semestinya dia melakukan memukul itu ada aturan. Kalau emosi kan nggak beraturan. Kalau dasarnya emosi nanti nggak ada aturannya, dia akan melanggar syarak. Bahkan kadang anaknya masih umur 7 tahun digepui, anaknya masih umur 8 tahun disambleki. Disamblek itu dipukul, padahal masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, belum waktunya. Belum waktunya.
Cukup dengan lisan saja. Umur segitu dengan lisan. Ketika nanti berumur 10 tahun, nah di sini baru kalau anak itu nggak mau disuruh sholat lah, nggak mau sholat, baru dipukul, wajib untuk dipukul. Tetapi pukulannya adalah pukulan yang mendidik. Bagaimana pukulan yang mendidik? Pertama, nggak boleh memukul wajah, memukul muka, ini nggak boleh. Memukul siapa saja, bukan hanya anak. Memukul istri atau memukul orang lain pada wajah itu tidak boleh. Wajah ini adalah banyak hal penting di wajah ini, dan ini adalah simbol kehormatan seseorang. Tidak boleh seseorang memukul anak pada wajah pertama. Yang kedua, tidak boleh memukul yang bisa menyebabkan kerusakan pada anak, kerusakan anggota badan. Dipukul sampai giginya rontok misalnya, atau dipukul sampai dijewer sampai telinganya budek, atau warik sampai budek anaknya. Nah ini namanya membabi buta. Nah ini namanya penyiksaan, bukan mendidik. Namanya penyiksaan. Mendidik itu nggak begitu. Ada syariat memukul dalam mendidik, baik itu guru ataupun orang tua kepada anak, ada itu memukul. Cara mendidik dengan cara memukul itu ada di dalam syariat Islam. Tetapi memukul yang memukul yang tadi bukan pada wajah, tidak menyebabkan luka, tidak menyebabkan rusaknya anggota badan. Dan itu disyariatkan. Nah, disyariatkan ada di dalam hadis. Semua ini yang tadi kita jelaskan itu dasarnya adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Muru awladakum wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin." Muru auladakum, kata Nabi, perintahkanlah anak-anak kalian bisolati, dengan solat. Wahum abna'u sab'in, dan mereka ketika itu berumur 7 tahun. Perintahkanlah mereka solat. Wadribuhum, dan pukullah mereka, kata Nabi, dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat padahal umurnya sudah 10 tahun. Lanjutan hadis, wa farriqu bainahum fil madaji'. Ketika anak sudah berumur 10 tahun Hijriyah, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Dipisahkan, tidurnya enggak bersama, apalagi laki-laki, anak perempuan dipisahkan. Tidak harus beda kamar, tetapi dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak jadi satu apabila anak sudah berumur 10 tahun. Bisa misalnya tilamnya atau kasurnya sendiri-sendiri. Agar tidak terjadi fitnah. Karena anak ini 10 tahun ini sudah mulai terlihat dewasa. Kalau perempuan 10 tahun sudah terlihat dewasa. Kalau dicampur bisa berbahaya. Karena itu meskipun saudara mulai dipisahkan berdasarkan hadis ketika sudah berumur 10 tahun. Kalau perlu dibuatkan kamar sendiri-sendiri, kalau enggak maka dalam satu kamar tetapi dipisah tempat tidurnya. Nah, termasuk meskipun itu antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dipisahkan. Nah, kasurnya itu dipisahkan. Hadirin rahimakumullah. Kita kembali ke kitab ya. Jadi ghaira mubarrih, pukulannya itu yang tidak melukai, yang tidak sampai mengeluarkan darah, membuat lebam, yang merusak anggota badan.
ala tarkiha ba'da tamami asyri sinin qamariyah. Kemudian wadzalika kasaumin ataqahu. Nah, dan itu seperti puasa juga. Jadi hukum kewajiban memerintahkan anak untuk sholat, kemudian memukulnya di saat berumur 10 tahun, itu berlaku juga untuk puasa ketika si anak itu mampu untuk berpuasa. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun sudah mampu puasa, 7 tahun mumayyiz, dia sudah kuat untuk puasa, maka kita orang tuanya wajib menyuruh dia untuk puasa. Umur 10 tahun dia mampu untuk puasa, tapi dia nggak mau puasa, maka wajib bagi kita untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik tadi. Jadi tetapi dengan ketentuan apa? Si anak tersebut mampu, kuat untuk puasa. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Umur 7 tahun misalnya, anaknya lemas, stunting misalnya, dia lemas nggak kuat puasa, jangan dipaksa puasa, nanti bisa sakit anak itu. Nah, jadi di sini dilihat dia kuat nggak puasa. Kalau kuat, suruh puasa umur 7 tahun. 10 tahun kuat puasa, kalau nggak puasa, orang tuanya juga walinya tadi memukulnya dengan pukulan yang mendidik. Jadi berlaku dalam puasa juga, bukan hanya khusus untuk sholat, tetapi juga berlaku untuk puasa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau anak itu belum mumayyiz, maka anak itu tadi kita katakan tidak diperintahkan untuk sholat. Kalau belum mumayyiz, tidak diperintahkan untuk sholat, agar dia tidak bermain-main dengan sholat. Karena bermain-main dengan sholat itu nggak boleh, haram bermain-main dengan sholat. Karena sholat ini adalah salah satu syiar agama, syiar Allah, syiar Islam yang harus diagungkan, tidak boleh dibuat main-main. Tidak boleh bermain-main dengan sholat. Tadi sudah kentut, habis itu sholat, itu namanya main-main. Dia sudah tahu kalau itu nggak sah, dia kemudian sholat. Nah, kalau anak kecil belum mumayyiz, belum beneh dia, kemudian dia sholat, kira-kira sholatnya tenanan atau main-main? Main-main. Sholat dia sambil jalan-jalan, sambil tengok-tengok, sambil tertawa-tertawa, dan sebagainya. Karena itu tidak disuruh anak yang belum mumayyiz untuk melaksanakan sholat. Tapi di dalam rangka mendidik itu disuruh untuk melihat orang yang sholat. Jadi orang tuanya mengatakan, nak lihatlah, misalnya ayah sholat, lihatlah ibu sedang sholat, lihatlah kakak sedang sholat. Biar dia lihat, kemudian belajar. Nanti ketika umur 7 tahun dan mumayyiz, baru dia disuruh sholat. Nah, itu ada aturannya, ada aturannya. Dan tadi secara umum, ketika berumur 7 tahun dan mumayyiz itu diajarkan ilmu-ilmu fardu ain. Khususnya ilmu fardu ain yang filhal itu didahulukan. Filhal itu yang nanti begitu balik dia sudah harus mengerjakannya secara langsung tanpa boleh ditunda. Maka itu yang harus didahulukan daripada yang lainnya. Nggak cocok kalau misalnya anak TK 7 tahun diajari haji misalnya. Kan sekarang modelnya begitu. Umur 7 tahun TK sudah haji-hajian. Itu sebenarnya nggak sangat penting. Nah, haji itu wajib dipelajari, tetapi bagi orang yang mau haji, yang mau berangkat haji, dia sudah melunasi dan sudah dijadwalkan tahun ini dia akan berangkat haji, baru dia berkewajiban wajib ain di saat itu dia untuk belajar haji. Kalau belum, ya belum. Karena sekarang ada model-model pendidikan begitu.
Wudhu aja belum bisa, sudah diajari haji, sudah diajari macam-macam. Nah, yang itu belum dibutuhkan oleh dia. Nah, biar keren sekolahnya, biar terlihat keren, sehingga biar laku, sehingga kemudian kurikulumnya tidak tertata dengan baik. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma bijahi nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atahu yawmal qiyamati ya akramal akramin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatana wa masyayikhana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa dhairi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.